Halo teman-teman, hari ini materi kita tentang current liabilities atau utang jangka pendek. Yang pertama itu ada utang dagang. Contoh soalnya seperti PT ABC membeli persediaan tanggal 1 Juli 2020 secara kredit sebesar 500.000. Syarat pembelian 2/10 N/30. 2/10 artinya jika dia melakukan pembayaran di dalam jangka waktu 10 hari, maka dia akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Dan utangnya akan jatuh tempo 30 hari. Nah, tanggal 1 Juli dia melakukan pembelian persediaan. Jadi kita persediaan secara kredit. Jadi kita tulis inventory karena kita mendapat persediaan pada account payable atau utang karena secara kredit 500.000 rupiah. Nah, untuk pelunasannya, jika dia bayar pada tanggal 10 Juli 2020, yang artinya itu masih dalam masa 10 hari, dia akan mendapatkan diskon sebanyak 2% dari total. Jadi, dia melakukan pelunasan account payable, kita letakkan di sisi debit, dan untuk ini dapat purchase discount atau diskon pembelian sebesar 2%. 2% kita kalikan dengan 500.000. Hasilnya itu adalah 10.000. Nah, sisanya kita mengeluarkan cash, tinggal kita kurangkan antara utang dengan diskon pembelian. Jadi cashnya akan berkurang 490.000. Nah, jika dibayar tanggal 21 Juli, yang artinya sudah melewati 10 hari, maka jurnalnya begini, account payable pada cash 500.000 tanpa diskon pembelian. Gitu. Nah, selanjutnya untuk notes payable atau utang wesel atau disebut juga wesel bayar. Jadi ada dua macam wesel. Yang pertama dengan bunga atau interest bearing notes, dan yang kedua wesel bayar tanpa bunga, zero bearing notes. Contoh soalnya, pada 1 Agustus 2020, PT JJ meminjamkan uang sebesar 300.000 dolar kepada EJ Company dengan menerbitkan wesel bayar 300.000 dengan bunga 6%, jangka waktunya 6 bulan. PT JJ akan membayar bunga setiap awal tahun. Perlu diperhatikan kalau misalnya dia bilang bunga dibayar setiap awal tahun, maka di awal tahun kita harus membayar bunga. Jika tidak diberitahu, kita nggak perlu nulis jurnal di tanggal 1 Januari. PT JJ membuat laporan keuangan secara anuali atau per tahun. Buatlah jurnal yang dibuat oleh PT JJ. Jadi yang pertama dia akan menerbitkan jurnal penerbitan wesel. Yaitu pada tanggal 1 Agustus ketika dia meminjam uang, dia menerbitkan wesel. Meminjam uang, dia akan menerima 300.000 dolar cash. Nah, untuk di kreditnya kita tulis notes payable atau wesel bayar dengan nominal 300.000 dolar. Selanjutnya, untuk tanggal 31 Desember 2020, dia akan melakukan tutup buku. Jadi kita harus mengakui bunga di sini. Jadi, interest expense atau beban bunga pada utang bunga. Jadi di sini dia belum bayar. Untuk interest expense, kita dapatkan angkanya dari mana? Kita hitung dari bulan Agustus sampai 31 Desember itu ada berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan. Jadi 5/12 kita kalikan dengan bunga 6%, dan lalu kita kalikan juga dengan nominal notes payable itu yang 300.000. Terus kita dapat hasilnya 7.500 dolar. Di interest payable pada interest expense pada interest payable sebesar 7.500 dolar. Nah, selanjutnya, karena tadi dibilang PT JJ akan membayar bunga setiap awal tahun. Jadi pada tanggal 1 Januari, dia akan membayar bunga. Gimana? Kita tinggal ambil jurnal utang bunga yang sudah kita buat tanggal 31 Desember, interest payable pada cash. 7.500.
Selanjutnya, untuk pelunasan. Karena tadi dibilang jangka waktunya itu adalah 6 bulan, maka kalau kita hitung, pelunasannya akan ada di tanggal 1 Februari. Jadi, pelunasannya tinggal notes payable sebesar $300.000 yang dipinjam, interest expense. Nah, interest expense ini dari mana? Muncul lagi. Nah, kalau dari Januari sampai 1 Februari, itu kan ada 1 bulan. Jadi kita harus mengakui bunga lagi sebanyak 1 bulan. Jadi 1 bagi 12, kita kalikan dengan bunganya yang di sini, 6%, kita kalikan nominal $300.000. Hasilnya $1.500. Jadi kita akan mengeluarkan cash sebesar $300.000 tambah $1.500. Jadi $1.500. Nah, di sini ada kasus jika dia tidak membayar bunga di awal tahun, maka dia tidak akan ada mencatat jurnal pada tanggal 1 Januari 2020. Jadi langsung begini, notes payable sebesar notes yang ini 300.000. Terus interest payable ini yang dari bulan Desember 7.500, dan interest expense kita hitung dari bulan Januari sampai Februari itu ada berapa bulan, jadi 1 bulan kan. Terus tinggal kita kalikan sama seperti ini, 1/12 kali 6% kali 300.000, jadi $1.500. Dan hasilnya kas yang dikeluarkan tinggal kita tambahkan ketiganya, jadi $309.000. Selanjutnya ada wesel bayar tanpa bunga atau zero bearing notes. JJ Bank meminjamkan 235 juta pada tanggal 1 Oktober kepada EC Company. EC Company menerbitkan wesel bayar 235 juta, zero bearing notes, 4 bulan temponya, dan udah diketahui juga PV saat itu adalah 215 juta. EC Company membuat laporan keuangannya secara semi-annually. Semi-annually itu adalah 1 tahun dia membuat 2 kali laporan keuangan. Jadi di tanggal 30 Juni dan 31 Desember gitu. Buatlah jurnal yang akan dibuat oleh EC Company. Jadi untuk yang pertama, jurnal penerbitan wesel bayar. Nah, karena ini tanpa bunga, kita harus tahu bahwa kalau wesel bayar itu tidak ada akun utang bunga dalam zero bearing notes. Jadi nggak ada akun interest payable. Kita mengganti interest payable dengan notes payable. Penerbitan. Jadi penerbitan masih sama, kita meminjam cash 215 juta pada notes payable 215 juta. Kita pakai nilai yang PV. Untuk tanggal 31 Desember, itu perusahaan akan melakukan tutup buku. Nah, tutup buku itu dia akan mengakui bunga 3 bulan. Dari mana kita tahu 3 bulan? Kita hitung dari Oktober, November, Desember. Ada 3 bulan. Jadi, jurnalnya interest expense atau beban bunga pada notes payable. Sekali lagi, tidak ada akun utang bunga di sini. Jadi kita ganti dengan notes payable. Nah, untuk angka bunganya kita tahu dari mana? Nih, perhitungan bunga. Bunga dari kita ketahui dari nominal notes kita kurangkan dengan PV notes. Jadi 235 juta dikurangi dengan 215 juta, jadi 20 juta. Ini adalah bunga 4 bulan. Karena kita ketahui wesel bayarnya tadi itu jatuh temponya itu 4 bulan. Gitu. Terus untuk mencari bunga per bulan tinggal kita bagi 20 juta dibagi dengan 4 bulan. Jadi 5 juta bunganya per bulan. Untuk 31 Desember kan ada 3 bulan, jadi tinggal kita kalikan 3 bulan dikali dengan 5 juta bunga per bulan. Hasilnya 15 juta. Nah,
Untuk tanggal 1 Januari tidak kita buat jurnal karena di sini tidak dibilang kalau dia setiap awal tahun dia mau bayar bunga. Jadi bunganya langsung kita bayar sekalian waktu pelunasan. Tanggal 1 Februari dia mengakui bunga 1 bulan. Lagi karena tadi terakhir dia mengakui bunga 3 bulan itu sampai bulan Desember saja. Jadi tanggal 1 Januari sampai 1 Februari itu masih ada 1 bulan, kita harus akui bunganya 1 bulan. Jadi interest expense 5 juta, bunga 1 bulan, pada notes payable 5 juta. Selanjutnya, tanggal 1 Februari juga dia akan melakukan pelunasan. Caranya tinggal notes payable di debit pada cash di kredit. Nilainya kita ambil dari mana? Kita tinggal totalkan semua notes payable yang ada di kredit. Dari penerbitan, pengakuan bunga, dan pengakuan bunga pada saat Februari ini. Hasilnya 235 juta. Kalau dilihat, ini bakal sama dengan nilai awalnya. Nilai Weselnya itu. Nilai nominal Weselnya itu. Begitu.